Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sukamto selaku pengajar kelas E, dan juga terima kasih pada teman-teman musiknya mati kan. Emang ada suaranya? Dah. Ulangi berarti ya? Lanjut terus. Lanjut terus. Oke, yes. Terima kasih juga pada teman-teman kepala sekolah hebat yang telah mendukung dan support saya sehingga saya dapat saat ini bisa memaparkan tentang laporan OJL penguatan kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah tahun 2023 yang selama 1,5 bulan dilaksanakan di SD Negeri 01 Brebes. Next Pak. Tidak usah perkenalan nih Pak. Next. Dalam laporan on job learning ada 4 bab yang saya lakukan dalam laporan OJL, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan juga bab 4. Bab yang pertama yaitu tentang latar belakang, yaitu di mana yang pertama Permendiknas nomor 13 tahun 2017 tentang standar kompetensi kepala sekolah antara lain kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kemudian peraturan Menteri Pendidikan Permendikbudristek nomor 40 tahun 21 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Di sana terdapat syarat jadi kepala sekolah dari ijazah ataupun masa berlakunya itu di situ ada. Kemudian yang ketiga adalah Permendikjen GTK Kemendikbud nomor 6565 PKT 2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Kemudian tujuannya yang pertama adalah meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam standar kompetensi lulusan. Kemudian yang kedua itu adalah meningkatkan kompetensi kepribadian, meningkatkan kompetensi supervisi berbasis coaching. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi kepribadian sosial, kewirausahaan, dan manajerial. Next Pak. Yang diharapkan dalam OJL yaitu yang pertama meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua pemahaman mendalam tentang proses pendidikan, karena kita sebagai pendidik itu menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah sehingga secara langsung para sekolah dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses pendidikan berlangsung dan juga tantangannya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembahasan visi dan rencana strategis. Yang keempat, peningkatan pengawasan dan evaluasi. Kemudian yang kelima, pengembangan rasa tanggung jawab. Next Pak. Bab 2, di sini ada profil atau kondisi sekolah nyata, yaitu profil SD Negeri Lembarawan 1. SD Negeri Lembarawan 1 itu terletak di jalan atau jalan desa Lembarawan Brebes, itu berarti 6 kilo dari kota Brebes. Alhamdulillah kalau dari rumah saya itu cuma paling 5 menit dari Kerasak. Dan kondisi saat ini siswanya ada 140 siswa. Alhamdulillah
ada kenaikan dari tahun 2021 135, 22 136, dan alhamdulillah sekarang 141. Aslinya waktu pertama itu lebih 140, hampir 150, tapi berjalannya waktu ada yang pindah atau ya banyak yang pindah karena mengikuti orang tua. Sedangkan tenaga pendidik dan pendidikan itu 1 kepala sekolah saya sendiri, dan ada 6 kelas yang biasa itu 2, baru kemarin berarti 1 tahunan bergabung di SDN Negeri Lembaga 01, dan yang P3K 1 guru kelas, kemudian yang ke-3 itu PNS, dan Anda seumuran dengan saya sudah hampir 50-an lebih. Kemudian ada 1 guru PAI atau guru agama itu dari P3K juga sudah seumuran dengan saya. Kemudian alhamdulillah SD-nya walaupun pelosok, alhamdulillah nyaman untuk belajar, sehingga insya Allah dari tahun ke tahun mudah-mudahan muridnya lebih banyak, karena dalam satu desa itu ada 3 SD, SD Lembaga 1, SD Lembaga 2, dan 3. Dulunya ada yang di belakang SD Lembaga 1 ada MI, tapi alhamdulillah MI-nya sekarang sudah tidak aktif lagi. Maaf, alhamdulillah. Next Pak. Nah, visi di SD Lembaga 01 adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, berbudaya, dan berbudi luhur. Visi ini sudah berapa tahun, sudah lama, tapi pada waktu CGP kita sudah mengumpulkan guru dengan komite yang masih nanya kamu belum mau diganti atau tidak, tapi ternyata baik komite maupun guru masih kekeh mempertahankan. Mungkin untuk selanjutnya kalau kita musyawarah lagi, mungkin biar ada profil belajar Pancasila, ada P5-nya. Nah, misinya itu melaksanakan kegiatan keamanan melalui kegiatan kerohanian dan pembiasaannya. Yang selanjutnya meningkatkan kedisiplinan siswa, karena di SD kita itu SD desa itu masalah disiplin itu benar-benar. Oh mati Pak. Mengajarkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, saja mengedepankan pembinaan dan pelatihan yang berorientasi pada percakapan hidup. Yang selanjutnya melaksanakan budaya bersih, indah, sehat, dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Next Pak. Ketiga dalam pelaksanaan RTL. Dalam pelaksanaan RTL ini kita ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah persiapan, pelaksanaan, kemudian oleh, dan juga refleksi. Dalam persiapan, RTL yang saya ambil atau yang diambil ini adalah berdasarkan raport mutu pendidikan, dan alhamdulillah raport mutu pendidikan di SD Lembaga 01 itu hijau semua, sehingga saya juga rada-rada bingung, karena kalau literasi, numerasi sudah, yang belum itu iklim keamanan walaupun sudah baik, tapi di antara yang baik ada yang belum baik. Itu adalah iklim keamanan dan juga lingkungan. Yang menurut saya itu adalah iklim keamanan, sehingga saya mengambil RTL-nya itu adalah in-house training, meningkatkan pemahaman guru tentang perhubungan dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar di SD Negeri Lembaga 01. Kenapa saya mengambil ini? Karena kenapa saya mengambil pemahaman guru?
Karena antara satu guru dengan yang lain itu masalah perhubungan itu ada yang beda persepsi. Contoh, oke, ya, lanjut. Pelaksanaannya itu yaitu yang pertama kita undangan, kemudian mengisi data tadi, penjelasan singkat mengenai tujuan dan maksud pelatihan. Kemudian saya berkoordinasi dengan narasumber yaitu Korwil Serus, yaitu untuk melaksanakan IHT perhubungan. Next, Pak. Kemudian supervisi akademik berbasis coaching. Saya memilih guru kelas 2 dan guru kelas 5 mengadakan supervisi berbasis coaching. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Next, Pak. Itu adalah dari siklus ini kelas 5. Kemudian next, itu siklus 2. Nah, next. Nah, yang disupervisi adalah Bapak Dimas Ivan dan juga Ibu Kasmila. Nah, alhamdulillah dalam siklus 1 dan siklus 2 ada peningkatan. Next. Kemudian telah modul belajar itu ada Siti Subratul Farida dan Dimas Ivan Trissetyo dengan menyebarkan instrumen. Kemudian next, Pak, berdasarkan hasil telaah secara keseluruhan sudah bagus, ya, sudah menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi dan juga asesmennya juga sudah sesuai. Next. Kemudian yang ke kajian manajerial itu KSOP. Setelah mengkaji KSOP ini didapat hasil yang pertama yaitu adanya kekurangan. Yang kekurangan paling signifikan itu adalah karena setelah saya kaji itu ternyata tidak ada penutup. Penutupnya tidak ada. Mungkin kesesem atau apa karena penutupnya tidak ada. Yang selanjutnya dalam Kaldi juga masih mengacu pada kabupaten. Oke. Kemudian RKS. RKS 2. Dalam RKS itu saya temukan tidak adanya lampiran, terutama tim pengembangan sekolah dan juga SK tim pengembangan guru ternyata tidak ada. Next. Kemudian untuk kajian manajerial untuk pendidikan, alhamdulillah kemampuan literasi aja nomor 1 mengalami peningkatan. Yang numerasinya juga. Kemudian yang perlu itu adalah iklim kebinekaan dan iklim keamanan. Next. Macet ya, Pak? Dan kemudian adalah untuk secara keseluruhan, ya, monitoring dari KSOP, dari RKS, dari untuk pendidikan itu alhamdulillah sudah baik. Tinggal ada yang belum, ya, ada yang belum baik tapi perlu ditingkatkan, ya. Itu ada menentukan versi dan yang perlu ditingkatkan itu sebagai bahan perbaikan selanjutnya. Next, Pak. Yang keempat yaitu penutup. Simpulannya bahwa harapan yang ada di depan tadi yang sudah saya sebutkan itu sudah terlaksana harapannya. Ya. Lanjut. Kemudian sana juga untuk PPGP secara konsisten melaksanakan program penguatan kepemimpinan dan juga untuk dinas